Oke, teman-teman, ini adalah bagian kedua pembahasan materi tentang sinyal dan data dalam GNSS. Silakan selamat menyimak. Teman-teman sekalian, teknologi GNSS GPS yang merupakan teknologi penentuan posisi dan navigasi berbasis satelit itu memanfaatkan sinyal dan data yang ditumpangkan kepada sinyal atau dimodulasi dalam rangkaian prosesnya. Nah, GNSS GPS memanfaatkan sinyal pada spektrum L-band microwaves seperti yang telah disinggung pada uraian materi sebelumnya. Nah, sinyal GNSS GPS itu diberi nama L1 atau L1, kemudian L2, L2, ada juga L3 dan L5 direncanakan, belum di launching. Nah, yang L3 itu sinyal spesifik ya, itu hanya digunakan oleh pihak militer Amerika Serikat saja. Sehingga yang lazim kita temui adalah sinyal L1 dan L2 atau L1, L2. Nah, si sinyal-sinyal ini merupakan sinyal pembawa yang murni, tidak termodulasi sehingga tidak mengandung informasi ya. Nanti informasi itu datangnya dari data kode P, kemudian CA, kemudian data navigation message. Nah, itu informasinya yang ditumpangkan atau dimodulasikan terhadap sinyal pembawa. Nah, kita dapat melihat ya, jadi gelombang atau sinyal pembawa itu membawa data kode dan navigation message ya. Jadi gelombang pembawa dimodulasi oleh data kode dan navigation message. Nah, yang dimodulasinya adalah fasenya, sehingga pada sinyal GPS dikenal istilahnya modulasi fase. Nah, kalau kita analogikan dalam bentuk kendaraan atau truk di sini, itu kita bisa lihat bahwa kendaraannya berupa sinyal-sinyal yang ada pada data GNSS GPS, ada L1, L2, L3, kemudian nanti L5. Nah, kemudian membawa data kode CA, kode P. Nanti kode P itu dienkripsi menjadi kode Y, itu supaya ada tingkat keamanannya yang lebih canggih. Nah, kemudian selain itu ya sinyal-sinyal membawa data navigation message yang di dalamnya ada data broadcast ephemeris, almanak, dan lain-lain ya. Nah, ini dapat dilihat bahwa sinyal-sinyal GPS, ini sinyal S1 dan L2, itu dalam spektrum microwaves ya. Sekitar 1500-an MHz, kemudian untuk L1, untuk L2 1200 sekian MHz ya. Itu spektrum frekuensi microwave atau gelombang mikro. Nah, untuk data kode, seperti tadi sudah disinggung bahwa ada dua data kode yang disebut juga dengan pseudo random noise (PRN) code, yaitu kode P tadi atau kode precise atau private, dan kode CA clear access atau coarse acquisition. Tadi sudah disinggung kode P itu dienkripsi oleh kode rahasia sehingga menjadi kode Y ya, untuk keamanan ya, supaya tahan terhadap jamming ya, terhadap hack dan lain-lain ya. Nah, data kode nanti akan digunakan untuk menentukan jarak ya. Jadi menentukan waktu tempuh dikonversi menjadi jarak gitu ya, dari satelit ke pengamat. Nah, nanti informasi jarak ini penting untuk penentuan posisi di pengamat di bumi ya. Nanti akan dibahas pada prinsip penentuan posisi dengan GNSS GPS. Nah, masih terkait dengan data kode P dan CA ya. Kita bisa melihat bahwa kode P mempunyai frekuensi atau chipping rate yang lebih tinggi, sehingga konsekuensinya
memberikan informasi yang lebih teliti ya, bisa sampai 10 kali lebih teliti atau presisi ya, kode P dibandingkan kode CA. Kemudian kode P itu dimodulasikan pada dua gelombang pembawa, L1 dan L2, sementara CA hanya di L1. Ada di L3 yang frekuensi spesifik untuk militer Amerika Serikat saja. Nah, kemudian kode P lebih tahan jamming, tadi sudah disinggung ya. Jadi secara tingkat keamanannya lebih tinggi ya dibandingkan dengan kode CA. Nah, sehingga kode P ini bisa menyesuaikan dengan aplikasi yang berdinamika tinggi ya. Nah, problemnya kode P itu anti-spoofing tadi, karena dienkripsi oleh kode rahasia menjadi kode Y. Konsekuensinya, tidak semua receiver itu dapat mengamati kode P ya. Hanya receiver-receiver militer saja yang mempunyai kemampuan untuk mengamati kode P ini. Nah, kalau kita berbicara data navigasi atau navigation message, isinya apa ya? Nah, tadi sudah disinggung bahwa di dalam navigation message itu ada informasi broadcast ephemeris yang intinya tentang satelit orbital data untuk nanti penentuan posisi satelit. Kemudian juga ada almanak satelit, ada satelit clock correction parameter juga di dalam navigation message. Kesehatan satelit juga ada di situ. Kemudian ada parameter model ionosferik untuk terkait pemodelan bias ionosfer yang mengganggu sinyal GPS. Kemudian juga ada informasi tentang offset waktu GPS dan UTC ya. Nah, si data-data navigation message itu nanti ditentukan, diatur oleh control segment dari sistem GPS. Nah, ini adalah ilustrasi saja ya dari bagaimana struktur data navigation message ya. Jadi folder-foldernya disusun seperti ini, di mana di dalamnya tadi berisi informasi-informasi seperti broadcast ephemeris, almanak, clock correction dari satelit dan lain-lain ya, termasuk kesehatan satelit. Nah, kalau kita bicara lebih detail tentang broadcast ephemeris, jadi di dalam broadcast ephemeris kita akan temukan parameter waktu, parameter orbit satelit, dan juga ada parameter perturbasi dari orbit satelit ya, atau gangguan terhadap orbit satelit. Kemudian parameter waktu terdiri dari 6 parameter, yaitu waktu referensi untuk parameter ephemeris, ada waktu referensi untuk parameter jam satelit, termasuk di dalamnya untuk koreksi jam satelit ya. Nah, lalu terkait orbit satelit juga ada 6 parameter ya. Jadi ada parameter untuk mendefinisikan elips dari orbit, kemudian inklinasi, ada right ascension, kemudian argumen of perigee dan juga anomali ya. Nah, parameter perturbasi dari orbit satelit itu nanti terdiri dari 9 parameter. Lalu broadcast ephemeris dikirimkan setiap 1 jam. Nah, ini adalah bentuk visualisasi tadi terkait dengan elemen Keplerian ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini kita bisa lihat ada yang namanya right ascension, argumen of perigee, kemudian inklinasi, kemudian anomali. Ini ada anomali menengah, anomali sejati. Ini dapat dilihat secara visualisasinya seperti ini. Nah, slide ini menunjukkan algoritma penentuan koordinat satelit ya. Berdasarkan parameter-parameter orbit yang terdapat di data navigation message ya. Ini adalah rumus-rumusnya, sehingga dari sini kita dapat menentukan koordinat satelit. Nah, ketika koordinat satelit sudah didapat, kemudian tadi jarak juga didapat dari data kode, salah satunya, maka nanti posisi pengamat di bumi itu dapat ditentukan. Nanti uraiannya lebih lanjut itu akan kita sama-sama lihat di prinsip penentuan posisi dengan GNSS, GPS.
Oke, teman-teman, ini adalah akhir pembahasan materi tentang sinyal dan data dalam GNSS bagian yang kedua. Semoga bermanfaat. Silakan nanti teman-teman lanjut menyimak materi berikutnya.